li ahlil badri ya Allah, barang-barang salatullah Suatu hari di waktu malam, pernah Nabi Muhammad sholat sampai kakinya bengkak. Karena saking lamanya beliau berdiri dan saking panjangnya bacaan Quran yang beliau baca, sampai kakinya pun bengkak, darah turun ke bawah. Lalu istrinya Rasulullah bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza?" Wahai Nabi Muhammad, kenapa engkau melakukan ini? Lalu kata Nabi Muhammad, "Afala antakuna ibadiya syakura, afala an akuna ibadiya syakura." Karena aku ingin menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Maka dalam rangka mensyukuri nikmat, kita menghadiri majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Islam wal iman, wajib kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dapat 5 hari lalu saya ditelepon sama satu orang yang gak ada namanya. Ditelepon, "Assalamualaikum Habib." "Waalaikumsalam. Siapa ini?" "Bib, saya anaknya Ibu Rohimah yang tinggal di Mojowarno, Jombang. Jadi saya punya satu murid, Pak, namanya Ibu Rohimah. Ibu-ibu setiap pengajian dimanapun selalu hadir, undangan dimanapun selalu datang, Ibu Rohimah ini. Nah, kemarin saya ada acara di Jombang, di Mojowarno sana, dekatnya Mojo Agung perbatasan, desanya namanya Dusun Kepuh, desa perbatasan Mojowarno sama Mojo Agung. Saya acara di sana. Nah, si Ibu Rohimah ini niatnya mau datang, cuman akhirnya ibu ini keserempet sama satu mobil, akhirnya jatuh. Si supir yang dari mobil ini langsung minggir, keluar dari mobil, minta maaf sama ini ibu. "Bu Haji, maafin saya Bu, saya tadi nggak ngelihat Bu, saya lagi ngelamun, saya nggak ngelihat Bu Haji naik motor di sebelah di pinggir jalan. Saya mohon jangan laporin ke polisi Bu Haji." Katanya ini ibu apa? "Jangan khawatir Pak, nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa kok. Tapi saya minta tolong jangan panggil saya Bu Haji. Karena saya belum pernah haji. Haji aja nggak pernah, apalagi umroh Pak." Lalu hadirin, subhanallah ini, karena barokah
ayahnya pengen hadir ke majelis, si penabrak ini hatinya terketuk, akhirnya si ibu diberangkatkan umroh tahun ini. Alhamdulillah. Makanya hadirin yang belum berangkat umroh atau haji, jangan khawatir. Jalan raya kan luas tuh depan. Mulai sekarang kalau nyebrang nggak usah tengok kanan kiri udah. Wes haji. Haji ndak bongkoya sampean. Allahumma shalli ala Muhammad. Katanya Rasulullah, orang yang hadir di dalam majelis ilmu, di dalam majelis taklim, ngantuk nggak ngantuk, ngerti nggak ngerti, faham nggak faham, tetap mendapatkan pahala 1000 rakaat sholat sunnah. Jangan amin sek sampean, anu lanjutan nih. Jadi ngantuk nggak ngantuk tetap dapat pahala. Makanya saya itu ceramah, alhamdulillah sudah hampir 5 tahun ini dakwah. Kemana, ke Kalimantan, ke Sumatera, selalu dimanapun saya ceramah, saya nggak pernah ngamuk kalau ada orang lagi pengajian terus tidur. Saya nggak ngamuk. Kenapa? Karena orang tidur itu, Pak, tandanya hatinya tenang. Langgia. Orang bule itu biar bisa tidur, mereka tuh minum obat itu puluhan juta, bahkan sampai ratusan. Orang kita kalau mau tidur nggak perlu bingung-bingung, dengerin khotib ngomong assalamualaikum warahmatullahi, langsung tidur. Dengerin khotib ngomong innal hamdalillah nahmaduhu, langsung tidur. Kenapa? Karena barokahnya majelis. Jadi saya nggak pernah ngamuk, mau tidur, mau ngerti, mau nggak ngerti, mau paham nggak paham, nggak apa-apa. Saya pernah, Bapak Ibu, saya pernah ceramah di Kawah Ijen, cuman perbatasan Bondowoso itu saya ceramah 1,5 jam. Selesai ceramah dikasih diomongin sama panitia. Selesai ceramah nih 1,5 jam saya ceramah. Selesai ceramah panitia datang ke saya ngomong, Habib minta maaf, itu jamaah semuanya nggak ada yang ngerti bahasa Indonesia, fahamnya bahasa Madura. 1,5 jam saya ceramah. Pantesan kok saya ngelucu nggak ada yang ketawa, saya ceramah sedih nggak ada yang berubah ekspresinya. Jadi nggak khawatir, ngerti nggak ngerti, ngantuk nggak ngantuk, tetap mendapatkan pahala 1000 rakaat sholat sunnah. Tapi ada yang nggak dapat 1000 rakaat, ada yang cuma dapat 200 rakaat, ada yang cuma dapat 100 rakaat, nggak dapat 1000, ada yang cuma dapat 50 rakaat, nggak dapat 1000. Siapa? Mereka yang Habibnya lagi ceramah main HP sendiri. Mereka yang Habibnya lagi ceramah ngomong-ngomong sendiri. Nah ini seket harga mati wis. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang barokah. Amin ya rabbal. Sama-sama kita hormati Ketua Khadim Majelis Habib Ali Ridho Habib Ali Ridho Assegaf yang mungkin beliau berhalangan hadir. Kita doakan beliau senantiasa panjang umur, sehat walafiat. Ketua Takmir Masjid Al-Ghafur Ustaz Ali Imron yang saya muliakan, atalllahu umrohu. Mudah-mudahan tokoh masyarakat kita senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah, dijaga oleh Allah. Para warga Desa Sengon Desa Sengon, mudah-mudahan desa ini aman dari segala bala, bencana, musibah, penyakit, fitnah. Amin ya rabbal. Kenapa kok sebetulnya Pak, para kiai, para habib, para ustadz, kenapa mereka setiap ceramah selalu ada kalimat yang saya hormati, yang saya hormati, yang saya hormati? Kenapa kok ada kalimat itu? Sebetulnya sebelum masuk ke pembahasan inti, itu udah ilmu banget. Ilmu besar itu. Yang saya hormati Bapak Fulan, yang saya hormati Bapak Fulan, itu udah ilmu yang tinggi. Kenapa? Karena hakikatnya manusia, siapapun dia, dimanapun tempat tinggalnya, hakikatnya manusia itu ingin dihormati dan ingin menjadi orang terhormat. Siapapun manusianya. Makanya ketika kemarin saya ceramah di rumah tahanan binaan Lapas 2A Pontianak, Kalimantan Barat. Kemarin saya diundang ke sana, rumah binaan. Saya ceramah depan saudara-saudara muslim Napi. Saya ceramah di sana. Ketika saya berceramah, tentunya kalimat saya sama seperti apa yang saya ucapkan malam ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para ketua Kalapas, Karutan, semuanya yang saya hormati.
Misalkan nih, saya nggak ngomong yang saya hormati, tapi yang saya bilang yang saya hormati para bajingan, para keparat, para orang bejat, lah pulang ke Jombang pulang nama saya. Oke, Allahumma shalli Muhammad. Tetap dihormati karena setiap orang ingin menjadi orang terhormat walaupun napi seperti itu, Pak. Nggak ada pernah ceritanya ada napi kepengen anaknya menjadi tahanan juga, itu nggak pernah ada. Terus ndak kira ono bapak-bapak masuk ke penjara keluar ngomong ke anaknya, nah dulu bapak neng lapas 2A Jombang, besok kamu harus ke Nusa Kambangan, nah. Terus ndak kira suang tua koplak ya. Nah, ya tetap ingin menjadi orang terhormat, ingin dihormati dan ingin menjadi orang terhormat. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha. Amin ya rabbal. Di setiap jalan, di setiap kota besar, Jakarta, Surabaya, dimanapun, selalu ada jalan protokol yang bernama Jalan Jenderal Sudirman. Perlu diketahui Bapak Ibu, Jenderal Sudirman itu adalah salah satu jenderal yang sakti, Masya Allah. Dari zaman awal penjajahan sampai akhir, Jenderal Sudirman belum pernah ketangkep, Pak. Belum pernah dipenjara, belum pernah diasingkan. Dan ketika ditelusuri, subhanallah, jimatnya Jenderal Sudirman itu ada 3, diperhatikan. Jimatnya Jenderal Sudirman sehingga bisa terkenal, namanya terus wangi, terus harum sampai kini, itu karena 3. Karena ini tadi saya kemarin saya ditelepon, Habib, ini Majelis Rasulullah rutinan juga dalam rangka Hall Habib Munzir. Ya udah, dalam hal ini pembahasan saya bahas gimana sih, kenapa orang-orang terdahulu sudah meninggal tapi namanya terus hidup. Mereka tuh beda sama orang-orang kafir, Pak. Mohon maaf, saya kasih contoh. Belum lama, mungkin beberapa bulan yang lalu, ada salah satu orang paling kaya di dunia ini baru meninggal. Sebelum saya sebut namanya, sampean pasti lupa dengan orang tersebut. Siapa dia? Yaitu Queen Elizabeth Inggris. Ratu Inggris baru meninggal kan berapa bulan yang lalu. Dia sudah meninggal, tapi namanya nggak ada yang kenang. Nggak ada yang ingat, walaupun dia itu punya kerajaan besar, walaupun hartanya banyak. Beda dengan orang-orang muslim, dengan alim ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari meninggal pada tanggal 21 Juli 1947. Kiai Hasyim Asy'ari walaupun sudah meninggal, tapi namanya hingga kini terus hidup. Berapa banyak jalan-jalan yang pakai namanya beliau, berapa banyak sekolah-sekolahan universitas yang menggunakan nama beliau. Itu beliau alim ulama. Begitu juga dengan Jenderal Sudirman ini. Jimatnya beliau yang pertama adalah sehingga beliau bisa menjadi seorang waliullah, bisa diharum namanya hingga kini. Yang pertama, karena beliau adalah seorang pribadi yang gak pernah meninggalkan sholatnya selalu di awal waktu. Nah, ini Masya Allah nih, zaman sekarang itu kunci utama kita. Sampean sak bandel-bandelnya sampean, senakal-nakalnya sampean, jangan pernah coba-coba tinggalkan sholat, apalagi sholat berjamaah di dalam masjid. Diramaikan masjid, diramaikan musola. Masjid sama musola itu sama, cuman bedanya kalau masjid yang ada mimbarnya namanya masjid jami. Kalau nggak ada mimbarnya, cuman masjid biasa. Makanya sampean kalau datang ke musola, sholat sunat tahiyatnya bukan usoli sunatan tahiyatul musola, tapi usoli sunatan tahiyatul tetap masjid. Ramaikan masjid musola, diramaikan dengan sholat berjamaah. Nih yang dengar di rumah juga nih, ramaikan sholat berjamaahnya, Ustaz ya. Ramaikan 5 waktunya berjamaah di masjid. Dengannya insya Allah dijamin kampung kita ini aman dari segala bala, bencana, musibah, penyakit. Amin Allahumma. Diramaikan masjid. Beliau itu Jenderal Sudirman, azan berkumandang langsung sholat. Azan berkumandang langsung sholat. Dengan jamaahnya, dengan murid-muridnya langsung bergerak untuk sholat. Nggak kayak kita, ada yang sholatnya diundur-undur, sholatnya diakhir-akhirkan, akhirnya nggak sholat-sholat. Malah ada satu pemuda yang sholatnya digabung semua.
usolli fardu subhi wa zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, oplosan lillahi ta'ala. Wonten apa boten? Wonten apa boten? Wonten apa boten? Ada, orang kayak gitu tuh ada. Digabung semua, saking di akhir-akhirkannya sholat. Belum lama saya diundang sama Kiai Haji Gus Halim, yang beliau itu yang punya pondok sebelah itu lah, belakangnya Tebu Ireng ada pondok Al Mahfud namanya, Kiai Gus Halim namanya. Nah, saya diundang ceramah di situ. Saya satu panggung sama Gus Kikin, Kiai Haji Abdul Hakim Tebu Ireng gitu. Selesai ceramah saya ngobrol-ngobrol sama Gus Kikin ini. Ngobrol-ngobrol. Sebetulnya kita sering ngobrol-ngobrol masalah perkembangan dakwah, masalah apa segala macam. Nah, Gus Kikin tuh sempat cerita sama saya, Beb, Gus Dur itu waktu itu ya, waktu beliau cerita, nggak tahu sekarang. Waktu itu beliau cerita sama saya begini, Beb, Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Gus Dur itu presiden Indonesia yang sampai ini orang Indonesia apa orang Afrika sih? Presiden Indonesia yang keempat. Gus Dur itu, Beb, subhanallah ya, Gus Dur itu, Kiai Hasyim Asy'ari Gus Dur itu setiap hari itu makomnya beliau yang ziarah nggak kurang dari 2.000 kalau nggak 3.000 orang setiap hari, hampir 70-80 bis itu, Beb. Yang ngomong ke saya, katanya Gus Kikin tuh, yang ngomong ke saya tuh ya tukang parkirnya yang ngomong 80-90 bis bah kadang-kadang. Yang ziarah ke Kiai Hasyim Asy'ari, yang ziarah ke Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Padahal kalau dipikir-pikir, Gus Dur itu ibadahnya ya nggak macam-macam. Beliau ibadahnya selayaknya kita. Beliau ibadahnya nggak biasa, sama kayak kita. Beliau itu kalau sholat subuh ya cuma 2 rakaat. Loh, sampean berapa? 15? Beliau sholat subuhnya biasa kayak kita. Sholat maghribnya beliau ya cuma 3 rakaat. Tapi beda kualitasnya. Beliau sholatnya di awal waktu. Beliau sholat berjamaahnya berbarengan dengan takbirnya imam. Imam belum selesai baca Fatihah, beliau sudah datang. Ya, itu sunnah hadirin. Jadi sebelum imam menyelesaikan Al-Fatihahnya, kita usahakan sudah datang ke depan, sudah menjadi makmum. Jangan sampai masbuk, jangan sampai ketinggalan 2 rakaat, 3 rakaat. Di 1 rakaat langsung ikut sama imam. Pahalanya gede, bandingannya 1:27. Bandingannya pahala. Ada orang datang ke sampean, Pak, maafkan ini saya punya duit, kebetulan saya orang kaya. Saya punya duit 1 juta, yang ini 27 juta. Sampean milih yang mana? Saya tak 1 juta aja, Mas. Nah, wis koplak sampean. Bahlul namanya. Milih yang 27 juta lah, lumayan lah. Dapat Nmax itu mungkin ya. Iya, ambil. Masya Allah. Dengannya pahala yang besar tersebut bisa menolong kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil
Itu yang pertama. Yang kedua, beliau ini adalah seseorang yang dawamul wudu, daimul wudu. Beliau nggak pernah batal. Bahkan beliau diriwayatkan pernah sholat subuh pakai wudu isya. Sholat subuh pakai wudu isya. Saking menjaga wudunya itu. Beliau ini orang yang masya Allah, orang yang dawamul wudu, orang yang sering wudu, maka wajahnya itu bercahaya. Mohon maaf, walaupun kulitnya hitam, tapi kalau sering wudu dipandangnya enak. Makanya kalau mau ganteng itu wudu, jangan pakai efek. Efek. Pakai wudu. Allahumma shalli ala Muhammad. Walaupun wajahnya hitam, tapi enak dilihatnya. Ini ada orang wes ireng nggak tahu wudu, ngentutan mana? Allahumma shalli ala Muhammad. Dawamul wudu. Itu yang kedua. Yang ketiga, beliau senantiasa ahli zikir. Beliau senantiasa mengajarkan kepada murid-muridnya untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan peperangan, dalam keadaan diam, dimanapun, kapanpun, kecuali di tempat-tempat yang kotor. Beliau selalu mengumandangkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadirin, ketika tadi kita ini bersolawat, di sebelah ini kan ada jamaah ibu-ibu ya, ada perempuan. Saya yakin 100% di antara kita semua ini pasti kupingnya bisa membedakan mana suara perempuan, mana suara laki-laki. Pembeda sensor itu hadirin mahal. Kuping yang Allah berikan kepada kita ini mahal. Nah makanya kalau sampean lihat yang namanya kamera itu untuk membedakan mana satu orang dengan orang lain itu nggak bisa, beda dengan kuping kita ini. Punya pembeda. Dan hebatnya lagi, kuping kita ini dibentuk sama Allah, letaknya proporsional, kanan, kiri, di atas. Bisa dibayangkan kalau misalkan kuping sampean yang satu di bawah bokong gitu. Misalnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Di mana sampean? Di Jombang, Beb. Nggak tepat, gitu? Nggak tepat. Kalau di atas itu sudah perintah, itu sudah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu mahal. Allah kasih kalian gratis, nggak perlu bayar. Mata yang Allah berikan kepada kita, kamera semahal-mahalnya kamera, Pak, didengarkan. Semahal-mahalnya kamera itu kalau mau ngezoom caranya diputar dulu. Ada tombolnya. Tapi kalau mata yang Allah berikan kepada kita, kalau mau mendekatkan kepada sesuatu nggak perlu diputar, dengan sendirinya. Dan hebatnya lagi mata ini, Pak, mata kita ini mempunyai sensor sehingga kita bisa membedakan mana istri, mana tetangga. Coba bayangin kalau misalkan nggak bisa dibedain. Ini kok tiap hari rasanya beda-beda. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ya. Kalau ngaji taklim seperti ini, saya dinasihatkan sama guru saya, itu harus happy, harus gembira. Karena kita ini di rumah udah sumpek ya, dengerin token listrik ngomel tit 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 tit, padahal baru diisi kemarin. Lagian pakai AC pakai 2, AC 1 aja. Ini di sini kita nyari ketenangan, nyari pahala, dan nyari surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemarin saya ada undangan seminar ke Universitas Islam Malang. Ada seminar di sana, praktikumnya pidato depan saya. Saya lihat si yang pidato ini praktikumnya di giginya ada kawat. Setahu saya kalau di Jombang pagar yang dikawat, ini gigi yang dikawat. Saya tanya, itu apa, Mbak? Ini behel, Beb. Oh, behel. Berapa itu harganya? Ini 20 juta, Beb. Behel, kawat 20 juta. Seharga NMAX 1 itu. NMAX second lah segitu ah. Ditaruh di giginya. Saya bilang, Mbak, mohon maaf, yang mahal itu sebetulnya bukan behel, tapi gigi. Mau sampean beli behel harga 100 juta, tapi kalau nggak ada gigi, apa yang mau dikawat? Dan hebatnya lagi, gigi kita ini sudah diatur demikian oleh Allah, tumbuh panjangnya dibatasi.
Coba bisa bayangkan kalau gigi kita ini seperti rambut. Saya yakin nggak ada itu yang setiap ini pangkas gigi tulisannya, bukan pangkas rambut lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kita bersyukur kepada Allah dengan sering-sering mengucapkan alhamdulillahi rabbil. Jangan suka mengeluh, jangan suka sedih, jangan suka merintih, karena semua kenikmatan yang Allah berikan di mana? Di badanmu itu, fi ahsani taqwim. Di badanmu yang bagus itu Allah berikan semuanya gratis. Nah, cara mensyukuri nikmatnya Allah, caranya bagaimana? Caranya adalah menjadikan nikmat tersebut menjadi sebuah ibadat. Salah satu bentuk mensyukuri nikmat badan, nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, caranya adalah dengan sering-sering menghadiri majelis taklim seperti ini. Sering-sering sholat berjamaah di dalam masjid. Itu sama saja mensyukuri nikmat atas nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nikmat tersebut dijadikan sebuah kemaksiatan. Katanya Sayyidina Ali, "Iza kunta fi ni'matin far'aha." Kalau punya kenikmatan itu dijaga. Jangan sampai mata kita melihat yang haram. Jangan sampai mata kita ini melihat hal-hal yang berbau gak baik. Saya ini Bapak Ibu tahadusan binikmah. Alhamdulillah dulu saya itu hafalan Quran 6 bulan di Batu. 30 juz 6 bulan. Keluar dari pondok dikirim waktu itu pertama kali ke Jambi, dikirim dakwah ke Jambi, itu baru pertama kali. Saya nggak pernah ceramah di mana-mana. Pertama kali langsung ke Jambi. Dikirim ke Jambi, sampai di sana diajak sama satu haji datang, diajak jalan-jalan ke mall. Jalan ke mall, hafalan 6 bulan, Qur'annya hilang 15 menit. Ngelihatin itu, ngeliatin ini, yang rok pendek, yang ketek, astagfirullahaladzim. Dilihat haram, nggak dilihat barang bagus, bercanda ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan sampai mata kita, semua organ tubuh kita dijadikan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diistiqomahkan untuk senantiasa berjalan di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. 10 jari saya angkat, 11 dengan kepala. Kalau ada kalimat yang kurang mengenakan, kalimat yang kurang sopan, sekian dari saya. Hadzal minni wal afu minkum.